Cek. Kita mulai di Bapak Ibu sih. Nanti nunggu sekalian yang ini biar langsung baca ya. Pertama ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Bapak Ibu peserta perguruan diskusi bercerita. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa yang belum ketemu juga di depan. Saya ini pertama kali saya mengisi penyuluhan di Prolanis Klinik Bercerita. Saya Dr. Nur Adi Hutomo, biasa dipanggil Dr. Adi. Saya emang dokter baru menggantikan Dr. Ilham. Berpraktek di sini bersama Dr. Ita dan Dr. Arif. Mungkin untuk hari ini topiknya itu hipertensi. Ini nanti saya ingin memberi sedikit penyuluhan atau mungkin mengingatkan kembali tentang apa itu hipertensi dan kenapa hipertensi itu harus dikontrol dan bagaimana cara mengontrolnya. Mungkin langsung mulai mawon balik jam 7:30. Kalau aslinya itu dalamnya tasnya madu, Solo. Dr. Arif kita tasnya madu. Jadi cuma beda tulisan. Alhamdulillah sampai menikah. Sampai baru bodoh ini baru saja menikah. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin ada lagi terkait pertanyaan perkenalan. Sambon, ya. Saya izin memulai topiknya hipertensi. Kalau menamai judulnya hipertensi tidak usah takut. Kenapa? Karena hipertensi itu tidak bahaya kalau dikontrol. Nah, pertama apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu kalau dari bahasanya kan hiper itu naik atau melebihi, tensi itu tekanan darah. Nah, terus yang dengan tanda kalau pulau nggak ada tensi boten gajah dulu orang itu pasti punya tekanan darah. Cuma tekanan darahnya melebihi atau enggak itu, dan itu perlu dicek pakai alat tensi. Peningkatan tekanan darah yang seperti apa yang dikatakan hipertensi? Itu peningkatan darah di atas lebih dari sama dengan 140/90. Niku pomo atas itu 140 dengan sudah hipertensi karena lebih dari sama dengan. Bawah 90 juga hipertensi karena lebih dari sama dengan. Sehingga salah siji tok itu termasuk hipertensi. Apa sih dhuwur tok, apa sih ngandap tok itu sudah termasuk hipertensi. Ini untuk usia di bawah 65 tahun. Kalau di atas 65 tahun itu dilonggari oleh tensine itu di atas lebih dari sama dengan 150. Jadi ya soalnya pun di atas 65 itu emang tensinya bakal lebih tinggi lagi. Nah ini kan tadi batasnya 140/90. Nah ini ada derajat-derajat hipertensi. Derajat itu digunakan sebenarnya di pulau mawon untuk memantau terapi apa yang perlu diberikan. Cuma Bapak Ibu juga harus tekan derajat-derajatnya menurut saya. Soalnya apa? Soalnya gen sakit nih. Nangari ya mbak, yang tensi normal itu kan di bawah 130/85. Niku tensi normal. Usia berapa? Niki usia di atas 18 tahun. Berarti kemungkinan mungkin maksudnya adalah usia 18 sampai 65 tahun. Kalau usia lebih dari 65 munggah 10 kalau batas tensi normalnya itu. Tapi saya atasnya aja nih. Jadi 140 kalau usia lebih dari 65 tahun. Lah kalau usia 18 sampai 65 tensinya 130/139 di range itu termasuk prehipertensi. Prehipertensi itu nopo belum hipertensi, tapi kemungkinan akan bisa mencapai hipertensi di kemudian hari. Ini gunanya sebenarnya bukan
buat bapak ibu nggih, buat tiang-tiang usia muda kados kula, mungkin putra-putrane lah niku menurut saya bapak ibu juga harus tahu dan napa ben saged ngeleke juga dieleke putra-putrane jika hipertensi intensine 130 sampai 139 itu kan berhipertensi, berarti mungkin harus mengubah sesuatu agar tensinya dapat optimal atau normal. Nah, kalau tensinya 140 sampai 109 per 90 sampai 99 itu hipertensi derajat 1. Hipertensi derajat 2 160 per 160 sampai 179 per 100 sampai 109 derajat 2. Derajat 3 itu lebih dari 180 per 110. Lebih dari derajat 3 ini adalah kondisi tensi yang bahaya. Itu bisa terjadi sesuatu kapan saja. Jadi kalau bisa jangan sampai tensinya itu mencapai derajat 3 atau lebih dari derajat 3. Nah, wow, kira-kira Bapak Ibu derajat itu tensinya wow, normal, hipertensi derajat 1, derajat 2 atau derajat 3. Kalau optimalnya harusnya itu nggak boleh hipertensi derajat 1. Itu pun sudah buatan seharusnya. Cuma memang pengendalian hipertensi itu kan sulit ya, nggak cuma harus dengan obat, harus dengan obat pola hidup juga. Tapi kalau saya mau saja jangan sampai melebihi hipertensi derajat 2. Jadi jangan sampai tensinya itu lebih dari 160 ke atas. Lebih dari 180 kan sudah bahaya, lebih dari 160 sudah tidak direkomendasikan lagi. Kan lebih mendekati kebahayaan kan nggak baik juga. Nah, ini mungkin faktor-faktor risiko hipertensi. Ada faktor yang dapat dimodifikasi, artinya emang kita bisa mengusahakan untuk faktor risiko itu bisa hilang. Ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau emang tidak bisa kita lawan. Contohnya umur itu kan buatan sakit kita ngelongi umur sakitnya nambah terus. Semakin tua usia manusia semakin berisiko mengalami hipertensi. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu sudah tidak elastis lagi. Makin tua pembuluh darahnya itu ibaratnya yang selang itu kan mengkeret kaku yang anyar itu segel dibekok-bekok mungkin ya. Pon tua kan pon kaku yang dibekok-bekok dan itu bisa menyebabkan hipertensi. Jenis kelamin, kalau jenis kelamin sih sebenarnya itu laki-laki lebih beresiko, cuma mungkin di sini lebih banyak kan putri ya di sini. Tuh kontrolanis ya. Tapi sebenarnya laki-laki lebih beresiko. Faktornya banyak. Yang pertama seringnya sih karena laki-laki itu lebih sering berkegiatan, lebih sering terpapar mungkin asap rokok di pekerjaannya, mungkin polutan-polutan yang lain pada itu. Terus riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini juga keturunan itu kan juga tidak bisa digantos. Kita kan tidak bisa memilih keluarga kita punya hipertensi apa tidak. Yang bisa kita lakukan mungkin malah memberi pengertian mungkin ke putrane, ke sedereke. Ini kita tuh punya genetik hipertensi di atas pola hidupnya. Nah, dapat dimodifikasi itu untuk kata pertama merokok itu kan misalnya seperti betul-betul sing ngerokok cuma tetap harus menghindari asap rokok kalau bisa sebisa mungkin. Putrane ngerokok diken ngadose, yang suami ngerokok diken ngadose, ngoten nggih. Terus yang berikutnya lagi obesitas atau kegemukan. Nah, ini juga mungkin agak susah apalagi di usia tua itu menurunkan berat badan itu sangat challenging sekali atau sangat susah sekali karena berkenaan sama usia juga. Semakin kondisi tua itu semakin susah untuk mengatur metabolisme di tubuh.
Nah, kurangnya aktivitas fisik, nah ini yang bisa diubah. Mungkin memang kalau usia tua pasti aktivitasnya kan berkurang, kerjaan juga nggak sebanyak dulu, kegiatan juga nggak sebanyak dulu, tapi diusahakan tetap aktif melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa? Ya melaku, goes, olahraga, macam dia tingkat tinggi lemak, dia memang pengertiannya makanan ya, makanan yang tinggi lemak. Dalam hal ini mungkin lemaknya proporsinya terlalu banyak. Dalam satu piring itu kan tidak boleh melebihi dari 30% itu ada lemaknya. Itu nanti bulan jelaskan lebih lanjut ya. Konsumsi garam berlebih. Nah ini pasti sering ibu-ibu mendengar ini asin-asin ini dikira-kirin, waktu itu toh. Ya itu karena dapat meningkatkan risiko hipertensi. Kenapa cocok garam itu marai hipertensi? Soalnya garam itu ada kandungan natriumnya. Natrium itu adalah salah satu elektrolit yang ada di pembuluh darah. Nah kalau elektrolit itu kebanyakan, istilahnya itu yang selang itu mancur nonton lumute. Nah garam itu lumut banget. Yang lumut kan mesti mumpuni rodok atas, mumpuni rodok rekoso ya. Itu makanya garam itu berlaku sebagai hal tersebut. Terus dislipidemia itu maksudnya itu kolesterol itu kolesterolnya sering tinggi lebih dari 200 dan itu dikatakan dislipidemia. Terus konsumsi alkohol berlebih, kemungkinan yang dimaksud itu konsumsi alkohol lebih dari 1 slok itu. Kalau di orang luar negeri biasanya kan konsumsi alkohol memang lumrah ya, tapi kalau di sini insya Allah betul sih. Nah ini yang gak kalah penting dan sering disepelekan juga kondisi psikososial dan stres. Jadi kondisi mental itu juga mempengaruhi terjadinya hipertensi. Orang kalau lagi berasa busuk, kalau lagi pikirannya gak enak, maka pasti tensinya akan naik. Nah itu kan juga tidak baik juga. Nah terus gejala hipertensi itu apa? Jadi hipertensi itu bukan gejalanya. Kalau udah ada gejalanya itu malah terjadi wanti-wanti. Apa ini bisa sudah terjadi apa ini karena tensinya tinggi. Tapi umumnya itu seringnya kalau sakit kepala, pusing, jantungnya berdebar-debar di dada, gelisah, penglihatannya kabur, udah lelah, itu seringnya itu sulit itu sadar. Tapi kan sebenarnya gejala-gejala itu nggak boleh ada. Kalau gejala-gejala itu ada, berarti mungkin tensinya harus dicek. Kalau memang itu harus dikontrol. Nah ini mungkin komplikasi hipertensi yang tidak terkontrol. Nah ini ada stroke yang kan dari urut yang mau pakai atas ya. Itu ada stroke di mata bisa membuat kebutaan, di jantung bisa membuat gagal jantung dan serangan jantung, di ginjal bisa merusak ginjal. Sebenarnya kan yang ditinggali mau gejala-gejalanya mau kan jadi sakit kepala, itu kan kepala, jantung berdebar-debar itu kan jantung, lemes mudah lelah itu kan mungkin bisa karena ginjalnya gagal berfungsi, pemeliharaan kabel itu kan tempatnya ada. Berarti sebenarnya gejala-gejala ini harusnya bukan paling terjadi. Makanya kalau lebih sakit kepala, orang mari-mari, kan sakit tensi ini mau, orang tahu tensi tinggi, perlu diujuk obatnya lagi, perlu ditambahin obatnya ngoten deh. Intinya hipertensi itu harus dikontrol agar tidak menimbulkan pertama gejala-gejala ini. Kalau masih gejala mungkin tensi ini masih sadar. Cuma kalau sudah sampai ke komplikasi itu akan lebih merepotkan lagi, akan lebih memerlukan pengobatan yang lebih lanjut lagi. Nah terus cara mengontrol hipertensi itu pripun? Nah ini saking buku ini sesuai dengan derajat-derajatnya.
Bahkan tekanan darah normal seperti hipertensi wau 130 sampai 85 itu juga sudah harus dilakukan pengobatan. Tapi pengobatan itu bukan kagem obat. Ya jenengan tinggal itu derajat dengan mawon itu kedah melakukan intervensi gaya hidup. Jadi yang pengobatan pertama itu saking kula, saking panjenengan piyambak rumiyin dengan melakukan intervensi gaya hidup. Maten layan pun lakon ini kita pindah inggil ya nembe agem obat iki layan iki sik gatene kula mawon dengan bukan ranahnya pasien lagi, cuma yang ranahnya pasien itu adalah intervensi gaya hidupnya harus diperbaiki. Nah, gaya hidup itu apa? Hidupnya gaya macam apa berikut dong kan gaya hidup itu kalau gaya hidup kan berkenaan sama tiga unsur sebenarnya. Saya dimati dia itu kan pengertiannya makanan ya dia itu pengertiannya makanan buatan dia itu atas pengen kuru dia kan buatan pengen kuru mengatur pola makan lalu ada kebiasaan lalu juga ada olahraga. Nah itu loh nanti jelasnya sih babakan intervensi gaya hidup saja guys. Karena ini panjenengan harus melakukan sebenarnya. Kalau masalah dia itu akan perumusan dari buku itu namanya Best Diet itu berupa pengaturan pola makan dengan menekan konsumsi natrium tadi garam tadi itu kurang dari 1.500 mg. 1.500 mg itu sepinter dong. Masa yang memang agak timbang isi mana gitu. Kalau di taker itu kurang dari 1.500 mg per hari itu kurang dari setengah sendok teh. Itu sih banget ya. Jangan kagem garam kurang dari itu kan mungkin garamnya malah rakroso ya. Tapi memang anjurannya harusnya segitu. Jadi kurang dari 3/4 sih sebenarnya. 3/4 sendok teh per hari. Terus asam lemak jenuh dan kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Ini yang ditinggali ditimbangi kalau nggih boten saged. Cuma sagednya dihindari mawon cek goreng-gorengan ngoten itu. Nah, namanya kedah segi kalium sejumlah segini, magnesium sejumlah segini, kalsium sejumlah segini, serat sejumlah segini. Ngoten nggih. Kalau dicek per satu-satu kan juga susah. Cuma hal-hal ini tadi terdapat banyak itu wonten buah-buahan, kacang-kacangan, sayur, ikan laut, ikan air tawar, daging sek tanpa lemak, susu rendah lemak, bahan dengan total lemak jenuh dan tak jenuh yang rendah. Nah mungkin ini gambarannya ya. Yang pertama itu jenengan harus mengurangi makanan manis yang terselubung, contohnya minuman kemasan, permen, teh susu, kata-kata itu deh. Terus menambah makanan kacang-kacangan dan minyak zaitun. Kalau dari sumber penelitian itu kacang-kacangan itu sae karena mengandung magnesium, kalsium, kalium tadi. Buat apa-apa dulu cuma deh. Nanti kan ada motivasinya sendiri. Nggak boleh terlalu banyak juga. Susu tanpa lemak ini mungkin kalau mencari itu agak susah gitu. Soalnya harus di peternakan tertentu atau tertentu. Cuma berapa diganti yang kalau nyarannya gampang itu ayam sama daging tanpa lemak. Jadi daging ngoten kan tumbas, gajinya bisa setting deh langsung di menu dimasak. Yang ayam tumbasnya dodo mawon, kulitnya dibuang. Roti gandum dan sereal. Ini mungkin
tidak familiar ya di kita ya, jadi tidak perlu diikuti, tapi diganti mawon nggak apa-apa. Kalau roti gandum itu memang agak sulit. Kalau roti-roti yang ada di Ngapunten, di Indomaret, di toko-toko itu kan sebenarnya roti unsurnya bukan gandum ya. Kalau di was itu unsurnya adalah tepung terigu. Ini biar umumnya adalah roti gandum. Karena kalau tepung terigu itu beda lagi. Dikatai sayuran kalian buah-buahan itu kalian lah yang paling penting itu sebenarnya batasi garam maksimal 1.500 mg per hari. Sehari kurang dari setengah sendok teh tadi. Itu yang paling penting. Oke. Nah, tadi kan sudah ada contoh-contohnya ya. Mungkin ini saya kasih contoh yang lebih mudah lagi. Bahan makanan sehari-hari itu yang mungkin di kita ada, mudah nyarinya itu bepon. Nah, mungkin bisa dicontoh menu jenengan itu per hari itu beras itu ya 15 nasi. Itu kan kemungkinan cukup ya buat 3 kali makan ya. Gelasnya, water gelasnya asing juga, gelas cup nasi saya. Tapi berat itu 300 gram. Jadi 300 gram itu 300 gram itu ini nasi ya Bu, sanes beras. Kalau beras kan emang sak mejikom. Yang di apa? Yang di gerak-gerak itu 300. Jadi sak piring itu ya jenengan kali tomat itu kira-kira ya sebanyak 250 sampai 400-an gram. Tergantung yang tahu kados pun ya. Ya sih, yang tahu itu saya lupa kata itu misalnya jual jenong itu 300 gram. Daging 100 gram. Daging 100 gram itu kira-kira yang dengan tumbatan pasar jodoh ayam itu separuh itu 200 gram calon 200 gram kalau ada ayam itu separuh terus telur ayam 50 gram satu butir kan sekitar segituan ya telur ayam itu tempe 100 gram kacang hijau 25 gram. Kacang hijau itu mungkin dampaknya itu apa buncis itu sadar. Terus sayuran 200 gram. Berarti jenengan yang menimbang itu berarti sayurannya 200 gram kan hampir sama-sama berat nasinya ya sebenarnya. Padahal kita biasanya makan sayur itu nggak sebanyak itu sebenarnya gitu. Jadi mulai sekarang mungkin harus ditambah porsi sayurnya lagi. Terus buah-buahan itu juga 200 gram. Nah, minyaknya ini menyesuaikan aja bisa gula pasirnya tuh, namun atas kekataan juga. Ini nah ini ada contoh-contoh mungkin makanan yang tinggi kalori itu seperti apa, magnesium seperti apa, ini kan didominasi banyak itu buah kali sayur seperti alpukat, pisang, kentang. Nah ini tadi perlu disesuaikan nanti Bu. Kalau pun jenengan pun dari pisang, ini Bu menurut saya deh 1 atau 2 pisang aja sehari. Terus kalau pisang itu kan sumber karbohidrat juga. Berarti kalau sama makan pisang ya porsi nasinya dikurangi sedikit. Misalkan bayi yang mau buncis, jus jeruk, kali-kali. Tinggi kali juga ada brokoli, susu yang rendah lemak ya, kacang-kacangan ini menurut saya nopo mawon saya. Tapi yang sadar, ampun kacang sih digoreng, diopen mawon. Yang digoreng kan otomatis nambah lemak soalnya. Ada beras merah juga bagus karena tinggi magnesium. Cuma yang
Buatan doyan ya, beras biasa aja nggak apa-apa. Nah, protein itu yang direkomendasikan sebenarnya malah ikan-ikan kelautan. Itu saya. Ini untuk sarden ya, tapi kemungkinan sarden yang dimaksud itu kan kalau di sini sardennya itu malah sarden kalian itu malah tinggi natrium dan kemasannya itu kandungan. Jadi kalau tugas sarden ikan kalengan itu malah jangan saya, menurut saya. Saya sarden yang dimaksud sama buku itu sarden ikan sarden yang beneran, bukan ikan sarden yang sudah di packing dan dimasukkan di kaleng pasar. Terus ini kan kalau proteinnya harusnya sumbernya dari ikan-ikanan. Cuma kalau memang susah nyarinya itu paling aman itu kan dari ayam rawon kali daging tanpa lemak. Daging merah itu kan seringnya itu kan tugasmu dibuat gaji kan, lah kan. Ibuannya itu itu kayaknya dibilangin terus dari kacang-kacangan, dari kedelai, kacang tanah, kacang mede, almond, almondnya tadi awis ya harganya ya, cuma sebenarnya bagus. Nah yang buatan sama nasi, jagung itu biasanya karena tinggi fiber. Jagung, kentang, dikukus-kukus itu, buatan kerasa ya. Ubi-ubian, macam gitu, saya. Nah, makanan-makanan itu sebenarnya tinggi akan fiber dan kalium, tapi rendah akan natrium. Nah, ini yang tidak dianjurkan atau yang harus dihindari. Pertama natrium tadi, guys, itu otaknya di garam dapur. Ikan asin, gereh, otak itu kan pun diselimuti sama garam semua gitu. Kecap-kecapan, kecap itu manis, tapi sebenarnya itu ada kandungan natriumnya katakan juga. Ya jangan wawasan kemasan ini kok pasti otak natrium atau natrium. Rasi, tes, tauco, MSG itu apa? Foto itu penyebab rasa yakin sudah kue daging powder ini mungkin jarang ya. Makanan yang mengandung benzoat, nah mungkin ini banyak terkandungnya di makanan cepat saji, kados sosisan, frozenan, kan otomatis kadang pengawet. Itu sekarang bosan saya itu apa pasti ada pengawetan ada kita Tengah pemanis buatan yang mengandung natrium siklamat ini biasanya kan tersirup-sirup betul dan minuman manis. Tapi saya kira kayaknya bapak-bapak ibu-ibu di sini pengirangi manis jangan ya kalau saya tahu nanti pas rekso tadi ini terpoli kan biasanya manis-manis itu mengurangi yang terus konsumsi gula juga dikurangi ya. Gula terutama gula ya gula pasir itu nggak apa-apa tapi wow cuma 2,5 sendok makan paling banyak. Gula di sini mungkin yang gula di minuman kemasan, di sirup-sirup, di roti manis itu konten permen, konten dari dulu. Mas lemak jenuh, lemak jenuh itu di mana? Di gaji, dari berlemak, mentega, margarin itu juga selain mengandung lemak jenuh juga mengandung natrium ya, Bapak Ibu kalau dengan wawasan kemasan itu. Yang main masak ngandung minyak zaitun mawon cair, cuma kan minyak zaitun mengandung susah ya, ngandung minyak kelapa aja nggak apa-apa, soalnya rendah natrium kalau minyak kelapa. Cadangan kalau gulai, gorengan, minyak bekas ini mungkin bekas goreng apa gitu kan pasti ada kandungan natrium yang bertambah ke minyak tersebut. Jadi nggak apa-apa pakai minyak bekas, cuma diteliti Mbak tadi habis goreng apa dan kalau bisa jangan lebih dari 3 kali gunain minyaknya gitu.
makanan yang digoreng berkali-kali itu juga nggak boleh, soalnya kan digoreng sekali aja sudah nggak bagus, apalagi berkali-kali pasti lemak jenuhnya meningkat lagi. Oke. Terus kesimpulannya kalau dari ini mungkin dihindari dulu aja gaje, mentega, gorengan, ngoten gampangan ngoten ini. Dan itu udah sebenarnya makan enak sedanten nggih, tapi ya mau gimana lagi. Kolesterol itu biasanya akhirnya terkontak jeruan-jeruan kuning telur itu gak mengandung kolesterol, cuma kalau makannya mungkin sehari 1-2 butir telur menurut saya tidak apa-apa. Daging berlemak itu tadi dari sebut deh. Lain-lainnya mungkin ya kalau kopi ini juga masih perdebatan sebenarnya. Ada yang berpendapat kalau kopi itu malah bisa menurunkan tekanan darah. Cuma kopi-kopi yang tersedia di Indonesia itu kan katanya kemasan ya. Itu malah kandungan kopi itu cuma 2%. Nah itu kan malah buat nambah. Sekata malah gula lah nanti mewah. Ini kopi-kopi kemasan itu biaya sama soda sama berapa kalau nggak ada orang aman sambung misalnya ini olahraga ini pun yang terpenting disebutnya olahraga aerobik paling optimal untuk hipertensi adalah dengan frekuensi 5-7 kali per minggu dengan intensitas sedang 40 heart rate dan durasi 30-60 menit. Nah ini gampangannya melampah gampangannya melampah seminggu pingin layan lampain 30 menit ya seminggu 7 kali. Kalau melampain sakit kuat saja seminggu 5 kali nggak apa-apa. Cuma ada lagi yang menyebutkan seminggu itu minimal 150 menit dan itu dibagi-bagi tiap mau bawaan saja kan 3 kali sebenarnya nggak apa-apa. Udah mulai melampah buatan kiat Debule sakit, boyolnya sakit. Selain kalau orang-orang dengan gangguan sendi yang direkomendasikan itu selain apa melampah itu renang itu kan ini ke beban di sendinya sangat tinggi. Terus ini penggantinya adalah renang mawon. Tapi renang kan perlu keterampilan ya. Jadi kalau bisa dilatih dulu agar tetap bisa optimal intensitasnya terpenuhi. Nah Bapak Ibu jadi olahraganya biasanya apa? Goes. Sampun 5 kali seminggu dereng. Kalau kalau kebiasaan itu yang kalau itu paling gampang sih asam rokok sama kalau bisa mungkin yang berat badannya berlebih mungkin diturunkan dulu juga berat badannya dengan mungkin usahanya dengan olahraga sama kemampuan makan tadi. Sama ini juga harus mengontrol emosi juga, stresornya harus diminimalisir, dibuat senang terus, itu kan juga termasuk kebiasaan. Istirahatnya juga harus terpenuhi minimal ya kalau usia saya itu minimal 7 jam sehari. Tapi kalau udah tua itu pasti film itu pasti menurun, susah tidurnya itu pasti kalau orang-orang berusia tua itu ya, apalagi di atas 65 tahun. Kalau usia tua ya minimal 6 jam istirahatnya. Itu minimal 6 jam itu kalau malam hari ya, kalau tidur siang nggak dihitung. Oke, ini mungkin beberapa modifikasi tadi efeknya itu nomor 2. Perempuan pertama perencanaan tinggi serat, sayur dan buah, rendah lemak, tadi terus rendah natrium juga. Itu kalau tinggi serat dan rendah lemak dulu itu bisa menurunkan tekanan darah 8-14 mm/Hg. Jadi tekanan darah bisa turun sebanyak segini. Ini hanya baru dari makanan. Kalau dengan mengurangi natrium, mengurangi garam tadi bisa turun lagi 2-8.
Kalau ditambah olahraga lagi bisa turun lagi 4 sampai 9. Dan terus mungkin kalau dengan kita tadi tensinya itu masih 150 berbujuk obat masih 150-an, masih 160-an, pakai tadi targetnya di bawah 140, dicobirnya salah satunya kan bisa menurunkan sebanyak rata-rata 10-an milimeter HB. Mungkin itu bisa, hal-hal ini bisa dirutinkan dulu agar dapat membantu menurunkan tekanan darahnya. Terutama soal makanan dan olahraga tadi. Kalau paling gampang sih menurut saya olahraga dulu ya. Kalau makanan itu malah susah. Paling susah itu mengatur pola makan sebenarnya. Soalnya kita juga harus milih-milih makan, kebiasaan makan nopo, ketersediaan bahannya juga susah. Kalau mau dirutinkan mungkin yang 2 ini dulu aja, yang garamnya sih dikurangi sama olahraganya sih dikerepi. Itu kan paling mudah untuk dicapai. Jadi mungkin sekian penjelasan edukasi tentang hipertensi dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu akan pertanyaan, ini ada door prize yang disediakan dari Mbak In dan teman-teman. Ada 3 door prize untuk 3 pertanyaan. Pertanyaannya kalau mau seputar ini tadi nggak apa-apa, cuma kalau berkenaan dengan topik yang lain atau kondisi yang lain ngobrol. Tadi nanti saya coba jawab. Aku tentulah kamar mandi. Makasih ya pertanyaan itu dia ya. Tadi Bu Dia saja kalau jalan terburu dulu niku jadi deg-degan. Itu sebenarnya nopo masalah jantungnya nopo. Kalau masalah jantungnya insya Allah boten Bu. Soalnya kalau orang terburu-buru otomatis respon dari tubuh itu akan meningkatkan heart rate atau denyut nadi. Ini yang disebut 40 sampai 59% heart rate atau denyut nadi ini adalah olahraga yang optimal. Jadi kalau dengan melakukan buru-buru itu malah melebihi mungkin. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau apakah akan menimbulkan
penyakit jantung, insya Allah boten. Cuma apakah tapi kalau sudah ada kondisi yang mendasari, orang dengan gangguan jantung terus jadi terburu-buru malah bisa terjadi sesuatu, soalnya itu hal yang dicetuskan. Jadi sudah ada kondisinya, tapi ini dicetuskan lagi gitu. Cuma kalau memang kondisinya saya pas leret dan kondisi biasa itu nggak apa-apa, itu jauh berapa-apa. Siasatnya, kalau bisa lebih pagi berarti berangkatnya, jangan sampai melebihi dari 60% dedikasinya. Soalnya kalau lebih dari itu kan pasti udah rasa dekat. Apalagi nanti kalau cemas berenang juga sama mau stresor tadi, ya itu hal itu yang malah bisa meningkatkan tekanan darah. Soalnya tadi yang lalu tinggi itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi optimalnya hanya kurang dari 50%. Kira-kira ya 100, kalau mau di 110-an kali per menit. Sebenarnya paling mudah kalau pakai smartwatch itu yang zaman sekarang itu kan bisa menghitung nadinya. Cuma kan harus ada pendidikan teknologi lagi. Kalau smartwatch nanti oke. Mungkin kalau saya masih muda itu bisa. Cuma kalau bapak ibu mau belajar menghitung nadi itu ngatur smartwatch itu sudah cukup akurat kalau menurut saya. Saya Ibu Nadia dari kami mau menanyakan Pak Dokter, tensi saya itu tadi 140/70, tapi hari-hari ini saya kok merasakan dada itu sesek. Bagaimana cara mengatasi ini Pak? Terima kasih. Tensinya sudah optimal gitu ya, tapi sering dodolnya secara niku ngos-ngosan kados pengen orang habis lari gitu Bu. Sebenarnya sih kalau ada gejala sering ngos-ngosan, sesak, mungkin ada masalah dari pompa jantung, tapi memang harus dievaluasi lagi. Soalnya kalau orang tua itu pasti kan udah lagi awes gitu nih, kondisi organnya itu kan pasti lebih tua. Berkenaan sama tensi apa enggak? Kalau tensinya terkontrol itu lebih bagus. Cuma kalau udah terkontrol dan masih ada keluhan itu, mungkin ini periksa mawon kan harus saya dengerin juga ini ada apa. Kalau memang sesaknya itu dari sumbernya dari paru-paru, itu beda lagi pengobatannya. Kalau dari jantung itu beda lagi pengobatannya. Kalau saya ini dengan kalau jalan kan kiat boten pasien. Kalau jalan masih kiat dilatih mawon. Tadi olahraganya diketatke lagi. Soalnya buat apa? Buat melatih jantungnya tadi biar lebih optimal. Kan gitu Ada lagi mungkin lanjutan pertanyaan? Sampun. Perkenalkan saya Ibu Sunarsi. Saya itu dari dulu memang punya riwayat tensi, sering tinggi. Masih kadang mau rajin minum obat juga normal. Tapi di waktu kita mau itu sebenarnya suka dan sering gatal itu apa penyebabnya? Sampai ada seperti apa tidur itu seperti itu apa karena efek dari obatnya? Terima kasih. Kalau susah tidurnya berkenaan dengan gatalnya, apa emang susah tidur dulu? Kalau emang berkenaan dengan gatalnya, itu kita harus cari dulu penyebab gatalnya apa. Kalau kados tidur biasanya penyebabnya alergi. Nah, alergi itu kata penyebabnya bisa dari obat, bisa dari makanan, bisa dari cuaca, udara dingin dan lain-lain.
Kalau alergi itu memang karena di PR, soalnya boleh ini angel. Yang pengen kalau emang sangat mengganggu, minum obat gatel mawon nggak apa-apa, sehari sekali itu relatif aman digunakan. Tapi obat itu juga harus diminum. Kalaupun memang sangat mengganggu sekali gatelnya sampai mengganggu tidur itu berarti menurut saya sudah mengganggu ya. Itu untuk obat gatel mawon nggak apa-apa. Ada namanya cetirizine itu lebih aman. Nonton guys ya. Mungkin nonton boleh yang dari panggil, tapi baru aja sama kelas. Di depan. Mau foto kan? Foto sini, Iya.